salam sehat, salam semangat, salam kasih Kristus bagi kita semua. Kembali berjumpa dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 6 SD swasta Sultan Agung. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Guru kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Anak Bapak semua, topik pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu bernyanyilah dengan roh dan akal budi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu supaya anak-anak bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dalam nyanyian roh dan akal budi. Untuk itu anak Bapak semua, Bapak akan menjelaskan kepada anak-anak Bapak semua tentang pengertian bernyanyi dengan roh dan akal budi pada saat ini. Bapak harapkan semua Bapak semua memperhatikan penjelasan dan pengajaran Bapak. Tetap semangat. Jadi anak Bapak semua, menyanyi dengan roh dan akal budi artinya kita mulai bernyanyi dalam roh. Artinya bernyanyi dengan kesungguhan hati. Yang kedua, hati yang terfokus untuk memuliakan Allah. Itu artinya bernyanyi dalam roh. Kita harus bernyanyi dengan kesungguhan hati dan nyanyian kita harus terfokus untuk memuliakan Allah. Yang kedua, bernyanyi dengan akal budi artinya yang pertama kita bernyanyi harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Yang kedua, isi, pesan dan tujuan nyanyian harus dapat dihayati. Itu artinya Bapak semua, dalam bernyanyi kita harus ada mengerti syair yang kita nyanyikan, mengerti isi dan pesan dan tujuan nyanyian yang harus kita nyanyikan. Jadi anak Bapak semua, menyanyi dengan roh dan akal budi adalah menyanyi dengan kesungguhan hati dan menghayati makna syairnya. Kita lihat gambar anak Bapak semua, jenis-jenis dari nyanyian. Kita lihat yang pertama, jenis nyanyian irama. Yang pertama adalah harus dengan penuh semangat dan gembira. Yang kedua, syahdu dan lembut. Itulah jenis nyanyian yang harus kita lihat berhubungan dengan iramanya. Anak Bapak semua, yang kedua adalah jenis nyanyian yang merupakan isi atau pesan. Apa pesan nyanyian kita? Yang pertama, menyembah atau memuji Allah. Itu pesan yang pertama yang bisa kita lakukan. Yang kedua, isi pesan itu bisa berisi doa atau harapan. Ada doa yang ingin kita ucapkan kepada Tuhan, ada harapan yang ingin kita ucapkan. Isi pesan yang ketiga adalah merupakan ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang telah kita terima darinya. Jadi sebagai ucapan syukur kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Baru yang keempat, isi dan pesan dari nyanyian ada juga merupakan penyesalan. Dan yang kelima ada juga merupakan teguran. Inilah anak Bapak semua, dari jenis nyanyian yang merupakan isi dan pesan dari sebuah lagu. Ada yang menyembah, ada yang berdoa, ada yang mengucap syukur, ada yang menyesal, dan ada yang terkena teguran. Baru yang ketiga, jenis nyanyian dalam bentuk kalimat. Kita lihat, yang pertama adalah syair, yang kedua adalah puisi, yang ketiga adalah pantun. Dari itu, dari nyanyian itu bisa ada syairnya, ada pantunnya. Fungsi atau manfaat nyanyian bisa kita lihat dalam gambar ini. Ada dua seperti gambar apel, yang pertama dan yang kedua yang bisa kita lihat nanti. Apa itu fungsi atau manfaat nyanyian? Mungkin Bapak semua bisa menghibur, bisa juga. Yang pertama adalah mempertajam pengungkapan makna iman dan perasaan. Itu yang pertama, fungsi atau manfaat nyanyian. Mempertajam pengungkapan makna iman dan perasaan kita terhadap Tuhan. Yang kedua, manfaat nyanyian juga memperkaya ruang spiritual, penghayatan, dan kesadaran kebesaran Tuhan. Arti dalam menyanyi itu berfungsi untuk memperkaya spiritual kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam penghayatan kita dan kesadaran kita, begitu luar biasanya kebesaran Tuhan
di dalam hidup kita. Jadi anak Bapak semua, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran adalah menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarang atau asal bunyi. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik. Demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal budi yang baik, agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarnya ditolong memahami karya Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Jadi anak Bapak semua, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Artinya adalah dalam menyanyi kita harus menggunakan akal budi kita agar nyanyian kita bisa dilihat oleh orang lain dengan tujuan memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bukan untuk menerima pujian dari orang lain, melainkan supaya orang lain memuji Tuhan. Untuk itu Bapak semua, untuk tugasmu pada siang hari ini, yaitu kamu buka nanti buku paketmu halaman 20 dan kerjakan bagian C nomor 1 sampai nomor 4. Halaman 20 kamu kerjakan bagian C nomor 1 sampai nomor 4. Bapak harapkan semua anak Bapak semua untuk mengerjakan tugas ini dan kamu kirimkan ke Google Classroom yang sudah Bapak bagikan. Paling lambat jam 21.00 atau jam 9 malam nanti. Untuk itu Bapak semua, kita tutup perjalanan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas firman Tuhan yang telah kami pelajari. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Amin. Demikian pembelajaran kita Bapak semua untuk hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran di minggu depan. Tetap semangat untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Salam. Tuhan Yesus